Halo, selamat siang ibu-ibu semua yang udah berjoin di siang hari ini. Terima kasih untuk waktunya untuk mau join dengan kita di siang hari ini. Dan siang hari ini kita sangat bersyukur sekali karena seorang Platinum Leader dari Young Living Indonesia, Ibu Monica Liman, bersedia untuk sharing loh kepada kita semua. Dari pengalaman pribadi beliau tentang the key of enrollment sponsoring. Jadi siang hari ini Bu Monica bukan hanya cerita tentang bagaimana mengenroll, benar ya Bu Monik? Tapi Bu Monica Ya, juga akan cerita gimana ya caranya supaya enrollment kita, newbie-newbie kita ini, juga kita bisa mengedukasi mereka untuk mengeksplor oil-oil yang ada di PP, maupun juga mereka bisa mau mencoba untuk exploring oil lain di luar itu, supaya mereka bisa stay, retain, dan akhirnya benar-benar kita bisa sukses berbisnis maupun sharing dengan mereka. Gimana sih caranya Bu Monica yang akan share dengan kita di siang hari ini? Silahkan Bu Monica untuk sharingnya. oke, hai, halo, selamat siang semuanya. Terima kasih sebelumnya kepada pihak manajemen Young Living sudah mempersilahkan saya untuk membantu membawakan materi kita yang mau kita cerna hari ini adalah 4S ya, masih sama lanjutan dari yang kemarin. Yang saya akan bawain 4S ini adalah sponsoring. Nah, bagian dari sponsoring ini, materi yang saya akan kupas hari ini adalah the key of enrollment atau sponsoring gitu ya. Nah, jadi bagaimana akan nantinya terjadi sebuah proses enrollment gitu ya Bu ya. Oke, saya next. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu nih. Banyak yang bilang kalau nggak kenal maka tak sayang ya. Nah, saya Monica Liman. Saya itu lahir di Jakarta. Dan saya itu menggunakan essential oil itu udah dari 2017 di awal. Saat itu yang living ini belum ada di Indonesia, makanya kayak masih rada susah dapetinnya gitu. Tapi karena emang saya suka dan saya kulik lagi, saya pengen pakai lagi gitu. Kebetulan banget yang living itu akhirnya buka di Indonesia bulan April 2017. Nah, di Mei untuk 2017-nya itu saya memutuskan untuk join member gitu ya. Dari situ setelah saya pakai, saya rasakan manfaatnya itu pun saya juga jalanin bisnisnya dan di Maret 2020 saya reach platinum. Nah, sedikit saya mau sharing tentang oil yang saya pakai yang saya suka banget, favorit saya karena mungkin kalau nanti ke depan saya panik gitu ya. Kalau saya panik itu ngomongnya makin lama makin cepat gitu. Nah, Peace and Calming ini menurut aku tuh aku suka banget karena dia emang namanya aja calming. Sekarang aku mau pakai dulu. Nah, pakai satu tetes ya, diaktifasi. Lalu biasanya saya suka pakainya diolesin ke sini, ke area dada, dan juga terakhir adalah aku hirup. Nah, Peace and Calming ini dia enak banget wanginya, banget aku suka dan dia menenangkan banget gitu, nyaman ya gitu ya. Sangat nyaman dan Oke, menenangkan ya Bu Mon ya. enak banget Bu, itu oil favorit saya dari dulu. Oke, Kayaknya tuh oil favorit kalau banyak orang deh ya Bu Mon. iya nggak cuma buat anak-anak, tapi yang orang dewasa juga kayak butuh kayak calming lebih nih, cocok banget pakai face and calming ya. Dan nih. Anyway, kalau bagi yang mau kenal saya lebih lanjut lagi, nantinya bisa follow di IG saya di Bradley_oils gitu ya. Nanti kalau misalnya mau dilihat lagi bisa. Next aja. Nah, sebenarnya untuk the key of enrollment ini, sebenarnya itu gimana sih cara kita mulai the key of enrollment ini gitu loh ya. Nah, pastinya kita harus memberikan contoh dan apa yang kita mulai untuk lakukan gitu ya kepada orang-orang sekitar kita, terutama untuk si builder atau member-member kita yang udah join gitu. First of all adalah use it. Jadi use it, love it, dan share it itu beneran basic banget. Jadi bukan sekedar kayak quotes, tapi beneran use it. Maksudnya dari use it ini adalah oil ini kita pakai, kita show to others kalau emang tuh kita pakai gitu loh. Aku bawa oil ini tuh sebenarnya udah kemana-mana. Mau aku ke nungguin anak sekolah, mau di rumah, anytime, anywhere kamu bisa pakai nih oil gitu ya. Jadi emang kamu express it aja, kamu pakai dan kamu perlihatin ke orang itu penting. Nah, jadi kayak selalu tuh siap
atas semua kondisi apapun ketika kamu udah prepare dan kamu siap bawa oil kamu kemana aja nih, di dalam pouch, dalam tas, di mananya. Nah, itu ketika ada something happens, kayak misalnya kamu ada jalan-jalan, kayak misalnya naik angkutan umum gitu ya, terus ada yang sebelah kamu duduknya misalnya baunya tuh nggak sedap banget gitu. Nah, itu kamu bisa pakai oil tuh, kamu keluarin gitu, kamu hirup. Nah, itu lumayan banget tuh untuk ngebantu gitu. Atau kayak yang berkumpul hari ini, siang ini, mungkin ini jamnya jam siang, tidur siang mungkin. Nah, bagi yang ngantuk tuh ya, biasanya tuh aku suka banget kayak pakai peppermint. Peppermint ini juga bantu banget lifting, terus juga bantu banget untuk si fokus, misalnya kayak gitu. Jadi ini kamu pakai, kamu show to others. Kasih lihat ke orang lain gimana sih kamu sampai mereka tuh bisa, teman-teman aku sampai bisa bilang kalau misalnya ada si Monik nih pasti ada YL gitu loh. Jadi mindset itu yang aku bentuk gitu. Karena apa? Karena aku pakai terus dan perhatiin ke orang. Nah, kedua itu adalah love it. Love it itu ketika aku udah pakai oilnya, nah aku tuh merasa ada kayak ketertarikan lebih nih, gila ya oilnya tuh enak banget. Jadi tuh aku kayak mau ngulik, pengen belajar lagi gitu ya. Jadi kayak aku mendalami lagi si oil-oil ini bisa gue apain lagi ya. Selain bisa gue cuman oles, diffuse, bisa buat gini ini, bisa aku apain lagi ya yang bisa aku pakai untuk daily lifestyle aku gitu loh, buat support gitu loh. Nah ketika kamu soalnya pakai terus gitu kan, orang-orang tuh ngeliat kamu makin lama gitu ya, dia akan percaya gitu loh kalau kamu tuh emang secinta itu dan bukan kayak cuman pengen cari mereka karena apa gitu. Jadi di sini karena konsisten kamu kan emang udah cinta. Karena udah cinta itu pastinya akan seiring berjalannya waktu kamu pakai terus kan. Nah, ini orang melihat nih kayak track kamu apa namanya pakai lagi gitu kan. Kamu memperlihatkan orang dan dia trust. Oh iya, Simon itu emang pakai banget si YL misalnya gitu. Share it. Nah, ketika kamu udah pakai, kamu udah kulik, udah cinta, otomatis nih itu share it itu akan terbentuk sendiri. Itu udah patternnya. Kenapa? Kayak aku udah cinta mati sama nih oil misalnya, terus dengan aku pakai, otomatis secara nggak langsung aku share, lu coba deh pakai ini tuh bagus banget loh buat ini misalnya kayak gitu. Atau misalnya kamu tanpa nggak sadar gitu ya, kamu tuh udah melakukan metode sharing ini tanpa kamu sadari. Dan ini kalau kamu urutin lagi, kamu use it, love it, dan share it berulang, ini akan menjadi sebuah pattern dan lifestyle kamu gitu. Oke, nextnya. Nah, ini yang aku bilang adalah pattern dan lifestyle event. Maksudnya gimana? Nah, mulai deh tuh langkah action-nya itu mulai dari mana? Biasanya aku memulai tuh example-nya dari mana. Nah, pastinya tuh orang tuh selalu lihat dari contoh yang kita tuh pakai. Jadi tuh kayak dia butuh kayak diyakinkan gitu, melihat konsisten kita tuh sampai mana sih kita tuh pakai oil. Jadi itu mereka tertarik. Ada satu ketika gitu ya, aku tuh punya segerombolan temen gitu yang aku nggak bisa approach secara direct. Nah, gimana cara aku kayak kenalin YL ke dia? Itu by event sebenarnya. Jadi kayak ibarat kata kayak nyolong start itu. Jadi ada alasan kayak untuk kenalin dia ke YL. Nah, jadi kayak satu ketika dia itu kayak misalnya birthday, kamu bisa aja kayak menghadiahkan YL itu sama dia dengan alternatif. Aku pengen tuh sebenarnya memberikan apa yang aku suka, aku cinta, aku yakini ke dia untuk mereka coba gitu loh. Dan jangan lupa kasih tahu cara pakainya, gitu ya. Dan jangan juga cuman kayak ngasih doang. Jadi kayak diajarin. Nah, kurang lebih jadi akhirnya dia akan mencoba gitu. Kalau dulu aku ada event birthday, kayak bisa ada kumpul keluarga, dulu bawanya wine, kalau sekarang tuh baunya udah ningsia gitu. Jadi kayak misalnya mungkin awalnya mereka akan kaget gitu. Mereka akan nanya, kok ini apaan nih gitu. Soalnya kan selama ini baunya wine misalnya, tiba-tiba ini ada ningsia, cobain deh. Aku bilang gitu, cobain deh, ini tuh enak banget dan ini tuh bagus loh gitu. Nah, jadi dari situ mereka kayak mau coba aware lagi, ini apa nih ya, karena kan something new gitu kan. Tapi karena kamu ada event ini, kamu bisa aja ada alasan untuk kayak bikin mereka tuh untuk coba. Nah, beda kalau misalnya nggak ada event, jadi kayak nggak ada apa-apa, terus kamu kasih dia, pemikirannya pasti akan berbeda gitu. Aku juga ketolong banget kalau karena mungkin aku usia muda ya, tipe milenial gitu, jadi sepantaran aku juga kayak masih ada yang ngasih gift dan punya anak kecil, terutama punya bayi. Aku suka kesulitan kalau mau ngasih kayak zaman dulu tuh hampers gitu buat bayi. Zaman dulu kan cuma beli kayak mainan anak lah, mainan bayi. Nah, sekarang ini tuh timbul ide kalau misalnya ada teman aku yang melahirkan gitu ya, ada yang punya baby, aku ngasih itu seperangkat seedlings ini loh, karena aku pengen mereka tuh coba dan ini tuh emang beneran bagus gitu buat mereka. Nah, kayak hal-hal kayak gini sebenarnya tujuannya apa gitu loh.
Aku memperlihatkan kalau aku tuh secinta ini sama si produknya, dan emang aku pakai sendiri. Aku mau mereka untuk juga merasakan apa yang aku suka, biasanya kayak gitu. Biasanya hal-hal kayak gini aku rangkum itu, aku biasanya jadikan sebuah ide. Jadi bisa di-follow by example sama member-member aku juga. Jadi ini goals-nya adalah diduplikasi terus dan dilanjutkan seperti itu. Oke. Nah, ini ada enroll encouragement. Maksudnya gimana? Banyak banget sebenarnya yang nanya sama aku. Dan banyak banget yang kayak ngeluh. Enrollment itu sebenarnya bukan tolak ukur kita ya. Kayak, jadi maksudnya enrollment itu bukan sebenarnya segala-galanya. Tapi yang kita enroll itu juga bisa gimana ya, merasakan manfaatnya. Goalnya adalah itu atau enggak. Beneran kepake nggak sih nih oilnya gitu, kita arahin dulu. Kenapa oil-oil ini bisa bekerja buat mereka, bisa bermanfaat buat mereka. Ya terserah, kalau emang pemahamannya bagus, dia bisa memakai oil dengan benar, kan dia bisa pakai buat oles, diffuse, DIY kayak sampai ke mereka nemuin yang namanya spark of joy mereka dalam pakai essential oil. Nah itu tuh kita punya kuncinya. Goal yang kita tuh kita mau mereka bisa ngerasain the spark of joy using oil ini gitu loh. Soalnya kalau misalnya mereka mereka udah cinta gitu loh, kalau misalnya mereka pakai, artinya kan nanti ada repeat ya, karena habis dia akan beli lagi gitu kan. Nah tapi kita gimana caranya untuk ngebikin dia itu bisa mau try dulu, bisa encourage buat pakai oilnya gitu. Nah, enroll yang banyak ini juga bukannya suatu matters kamu juga pasti berhasil gitu. Enroll yang dikit banyak yang bilang ini kamu nggak bagus gitu. Nggak gitu sebenarnya. Kuncinya adalah personal touch tadi. Enroll yang dikit itu kamu mungkin bisa ambil good things-nya adalah kamu punya waktu lebih untuk bisa kenalin personalitas sama si member kamu ini nih gitu loh. Jadi kamu bisa tanyain sebenarnya dia mau apa, jadi lebih terarah gitu. Mendingan si kualitas sih daripada kuantitas gitu. Percuma kalau misalnya kamu punya member banyak tapi nggak keteker sama kamu. Percuma kalau misalnya kamu punya member banyak itu kayak nggak kelewat aja. Ujung-ujungnya mereka bakal jadi one stop buyer doang. Jadi mereka nggak ngerti memaksimalkan ini, kamu nggak bisa nurunin gimana cara memaksimalkan ini, akhirnya mereka one stop buyer doang. Nah, goalnya itu justru di sini adalah kita tekankan untuk mereka tuh goalnya bisa nemuin the spark of joy using oil gitu. Nah, memberikan informasi menyeluruh kepada member seperti memberikan full menu. Jadi jangan membuat rock blocking atau persepsi sendiri. Maksudnya gimana? Coba deh kamu bayangin kalau misalnya kita ke sebuah restoran gitu ya, suatu restoran, terus kayak pelayannya itu bawa sebuah menu ke kita dan dia kayak ngejudge. Oh orang ini nih kayaknya vegan nih, orang ini nih kayaknya dia nggak makan daging misalnya kayak gitu. Jadi kita udah ngeblocking, padahal nggak kayak gitu. Orang ini juga kayaknya dia nggak suka makan manis deh kayaknya gitu. Jadi aku ngasih aja misalnya menu untuk lunch menu aja. Jadi aku nggak usah kasih lihat buku menu yang full gitu ya. Nah di sini justru PR kita adalah memberikan ke member-member kita itu buku menu yang full. Why? Jadi kita nggak boleh judgement. Kita cari tahu si member ini sebenarnya mau beli karena apa. Jadi kan sebenarnya dia ada reason nih kenapa dia mau beli, bener nggak? Kita gali nih. Oke, dia mau belinya misalnya premium experience package, tapi why you need this gitu ya. Setelah kamu udah tahu, misalnya kamu ternyata ada oil yang dia butuh, tapi nggak ada di premium starter kit. Nah dari kamu nanya, kamu personal touch sama dia, akhirnya kan kamu tahu dia ternyata punya hal lain yang dia perlukan gitu. Nah itu bisa kamu jadinya add on gitu ya untuk si full menu tadi. Jadi kamu kasih lihat, oh ini tuh kita ada yang buat bayi. Oh ini tuh kita ada yang buat ini. Kita tuh ada juga yang untuk kesehatan, yang untuk misalnya ningsia. Kita juga ada apa-apa lagi misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya jangan cuma kasih tahu oilnya doang. Kita punya banyak kok yang lainnya untuk support gitu. Sama halnya kayak misalnya kita juga ada potential bisnis di sini untuk namanya nanti duplikasi ini ya. Ada namanya potential bisnis ya nggak apa-apa untuk sebagai member calon member kita ini yang udah member sama kita nanti kita coba kenalkan nih satu-satu gitu. Yang live ini sebenarnya juga ada emang untuk programnya loh, ada IRSO untuk tabungan poinnya, untuk ada komunitas untuk pengembangan bisnisnya. Ini kamu kasih lihat semuanya. Jadi dari awal setidaknya dia udah aware gitu loh kalau ini tuh ada bisnisnya, ada pola yang sebenarnya bisa dia gali gitu loh. Nggak cuman oh ini tuh ada ininya, ada oilnya doang ya. Oh ternyata tuh ini bisa dipakai buat ini. Jadi mendingan kasihnya full menu. Itu penting banget.
Kayak kita lagi ada nih challenge yang kayak si Bora-Bora, kayak misalnya ada Silver Bound, itu kita kasih tahu di awal. Jadi kita nggak bisa segmentasi, kayak misalnya kita bilang, ah udahlah Mon, itu kayaknya teman gua tuh kayaknya dia cuma mau pakai doang deh. Dia nggak mungkin lah mau jalan bisnisnya. Mana tahu, ya kan? Mana tahu, itu kan pemikiran kamu. Ternyata mungkin dia butuh gitu gara-gara apa namanya, kan kamu nggak tahu apa yang dia pikirkan. Ternyata sebenarnya dia tuh tertarik akan bisnis ini, cuman butuh diyakinkan lagi. Nah, alangkah baiknya kalau di awal itu tuh kita kayak kasih tahu dia the whole menu. Oh, ternyata ada ini gitu. Nggak usah kayak pushy, kita just kasih tahu aja ini ada loh gitu loh. Karena ketika dia baru jalanin bisnisnya ini kan, kalau misalnya Silver Bond dia udah berjalan juga anyway. Jadi langkah bagusnya kita kasih tahu dia aware tuh di awal. The whole menu, itu penting. Oke. Nah, sebelum kamu kayak sharing apapun, kamu tumpahin semua yang kamu tahu, pastinya kamu harus enrich, kamu punya knowledge dulu gitu kan. Kamu harus kenyangin diri kamu, baru kamu bisa delegasi ke bawah. Nah, cara aku tuh selama ini belajar bagaimana untuk nge-fulfill itu. Nah, aku itu gini, suka yang namanya source yang asik dan gampang gitu. Tapi kalau bagi kamu yang sukanya baca, silahkan, karena di situ juga banyak ada buku-buku yang emang untuk kamu baca, untuk belajar. Kalau kalian orang yang nggak mau ribet, ya ada juga namanya source yang kayak aplikasi, kamu juga bisa kok belajar dari situ gitu. Kalau aku sendiri itu tipe yang lebih suka mendengarkan gitu, lebih suka nyantol itu kalau mendengarkan dan ngeliat gitu. Jadi kayak semacam video yang aku pelajari itu aku lebih mudeng biasanya. Jadi kalau buat aku sendiri pribadi, aku tuh banyak banget belajar dari YouTube sebenarnya. Nah, kalau mau cari yang pasti, takutnya kan di luar sana banyak yang nggak valid gitu ya. Nah, kiblatnya ini kita udah punya kok sebenarnya platform yang cakep gitu lah. Yang Living sendiri, dia ada ngeluarin yang apa namanya YouTube yang bisa kamu tonton dan informatif banget sebenarnya. Kedua, kalau kamu tipe orang plastik nah, ini yang mau aku tekenin dulu. Sosial media itu adalah tools kamu. Kayak ibarat kata tuh senjata kamu gitu ya. Your story is the key. Kenapa your story is the key? Nanti aku bakal jelasin. Dan kalau promo-promo dari Siang Living itu sebenarnya komplimen. Jadi di sini tolong di-highlight dulu nih, jangan salah kaprah. Sebenarnya dua potensi yang utama yang kamu harus miliki itu adalah yang tools-nya sama yang key-nya dulu. Kamu tahu platform apa yang mau kamu pakai. Sama kamu tahu apa yang mau kamu bagikan. Nah itu. Baru kalau misalnya kayak promo-promo dari Yang Living, segala macam, itu tuh jadi komplimen, jadi kayak booster kamu gitu loh. Jadi jangan jadi patokan kayak si promonya ini, promonya misalnya kurang bagus nih, jadinya misalnya aku tuh kayaknya timnya kurang oke misalnya atau gimana, promonya kurang ini. Jadi jangan di situ. Kuatin di emang sih kita punya pembelajaran dulu. Jadi kan kalau misalnya kamu emang udah ada pembelajaran yang di grup gitu ya, dia udah akan maintain untuk kayak dia pemakai oilnya itu reguler yang dia cocok setiap bulannya. Jadi promo-promo ini adalah komplimen ya. Nah, dari tadi tuh aku bahas banget sama yang namanya sosial media. Nah, sosial media ini tuh kerap banget kayak kita tuh udah liatin ya selama ini sosial media itu gampang, paling gampang. Karena sosial media itu kamu nggak butuh, ibarat kata sosial media ini yang aku jadiin platform ini adalah kayak ibarat kata kayak toko aku gitu ya, kayak toko aku, jadi kamu nggak usah susah-susah kayak buka apa punya tempat segala macam. Nah, sosial media ini adalah tools yang bagus banget untuk zaman now. Terutama pada saat kayak gini nih, pandemi gitu kita nggak bisa keluar segala macam, sosial media itu nolong banget. Nah, dari mana aku bisa dapetin kayak lingkup jaringan aku yang baru gitu loh. Aku punya kok member-member yang jauh di sana. Aku misalnya nggak kenal atau sama siapa. Ini aku dapetnya tuh dari sosial media, dari source yang sebenarnya kamu bisa dapetin tuh gede banget sebenarnya di sosial media gitu. Nah, interaksi sama pengenalnya lebih mudah. Kayak contoh, ada member aku yang pernah sampai japri aku kayak gini. Aku kan suka sharing di IG, aku suka tulis gitu kan, kayak pengalaman aku pakai oil. Nah, itu ketika aku duit itu setiap hari gitu ya, kayak aku kayak mereka tuh ngeliat aku setiap hari di IG dengan aku review oil, dengan aku pakai oil. Mereka tuh yang nggak kenal pernah merasa tuh kayak aku tuh merasa kayaknya deket banget sama kamu gitu. Padahal kayak aku sebenarnya belum kenal. Kayak kesannya aku kayak udah kenal kamu aja gitu. Nah, itu tuh sebenarnya sosial media itu bisa bantu banget di part gitu. Jadi kayak orang tuh nyaman dulu sama kamu baru go gitu. Nah, sekarang kalau emang ada plusnya itu pasti ada minusnya. Nah, minusnya ini yang aku pengen kasih tahu untuk jadi nanti overcome-nya gimana kalau misalnya ada hambatan.
Nah, biasanya kalau yang minusnya itu dari sosial media karena begitu banyaknya orang baru yang benar-benar strangers terutama ya datang ke kita itu, jadi tuh kita tuh kayak butuh waktu nih sebenarnya ngamatin dia. Dia sebenarnya tuh beli sama kita tuh kenapa sih gitu loh. Jadi kayak kita harus kenalinnya tuh lama lagi. Kayak kita harus kenalin itu butuh waktu. Dia maunya sebenarnya apa? Dia mau why-nya apa? Kenapa dia mau belinya sama kita? Yang dia tertarik sama kita tuh apa? Kita tuh harus kenalin lagi. Yang dia butuh sebenarnya gimana? Nah, butuh waktu lebih untuk dalamin sama ngenalin mereka itu lumayan PR. Nah, tapi itu adalah jaringan yang bisa kamu bentuk baru. Jadi orang-orang yang fresh itu kamu bisa dapetinnya dari sosial media di luar dari yang kanan kiri emang kamu udah kenal. Gitu. Tipsnya untuk sosial media. Biasanya kalau untuk sosial media itu aku connect-nya itu bisa pakai berbagai hashtag yang relevan. Jadi misalnya nih, kayak kamu punya sebuah postingan kamu emang fokusnya untuk apa, kamu pakai dia punya hashtag-nya itu yang relevan. Jadi kamu boleh deh pakai hashtag yang membantu, tapi tetap ada hashtag yang relevannya. Jadi ketika orang searching itu relate-nya ke kamu, jadi itu lebih gampang. Nah, ini yang jadi kunci aku. Nah, biasanya ini aku tuh bagi kisah pengalaman aku tuh mostly aku pakai medianya platformnya itu IG most of all, baru kedua kayaknya Facebook, tapi agak jarang Facebook, lebih ke si Instagram biasanya. Nah, di sini tuh aku kayak tulis daily aku. Nggak harus tentang pakai oil doang. Kamu bisa ceritain apa aja yang kamu pakai tentang oil ini gitu loh. Mulai dari kamu pakai, mau kamu dimanapun, kapanpun, secara daily gitu ya. Even kamu kayak ngejalanin bisnisnya, kamu sharing di situ, itu go ahead. Jadi itu kayak orang bisa kenal kamu, oh ternyata tuh YL tuh ada ininya ya, dia ada produknya, ada bisnisnya. Jadi satu paket kamu ceritain di situ. Jadi itu biar orang mengenal kamu tuh lebih di situ. Personal branding yang kuat. Personal branding yang kuat ini jadi kamu lebih mudah diingat. Yang jual YL itu banyak banget. Kanan kiri kamu jual yang YL gitu ya. Gimana caranya orang itu bisa nginget kamu, nginget IG kamu gitu loh. Nginget kamu tuh, oh yang gue inget deh kemarin kayaknya tuh si Monik ada posting itu. Gimana caranya orang itu bisa mengingat kamu? Dengan cara kamu bikin personal branding yang kuat. Kayak contoh, you don't have to be somebody gitu loh. Kamu bisa jadi diri kamu sendiri yang kamu rasa kamu potensinya di mana. Aku potensinya misalnya nih, aku emang punya anak. Sharingan aku tuh mostly tentang anak-anak gitu. Terus aku demen banget sama ngulik DIY. Ya udah, aku nggak harus menjadi orang lain untuk ngejalanin bisnis ini. Aku nggak harus bisa itu dulu baru jalanin ini. Jadi aku gali potensi aku yang emang aku pakainya untuk apa. Ya udah, aku pengen materi yang aku punya ini, yang sharingan aku ini delivered buat orang lain. Jadi aku bikin tuh, kayak misalnya nih, aku bikin kayak buat sharingan buat anak-anak, segala macam, tapi yang unik gitu, dan juga yang kayak gampang diingat sama mereka. Bikin sesuatu yang kamu punya tuh rapi atau gimana, nanti sistematika gitu ya. Jadi tuh orang bisa nginget, oh dia kemarin itu nginget itu. Pastinya adalah kamu harus konstan. Gitu. Ini langkahnya. Pertama, dalam di sosial media itu tuh kamu harus cari find your audience. Gimana sih cara kamu cari find audience? Nah, ini aku find out orang-orang yang kayak datang ke aku itu ya, dia biasanya tuh ketertarikannya sama gitu, punya ketertarikan yang serupa. Karena sharingan aku itu mostly tentang anak-anak. Kalau aku lihat lagi, aku survei gitu ya, tim-tim aku juga rata-rata kurang lebih kayak seusia gitu, yang kayak senasib sepenanggungan gitu lah kurang lebih jadinya. Jadi rata-rata itu yang mereka join sama aku, mereka itu kayak punya kebutuhan yang sama kayak gitu. Jadi mereka ada yang mungkin hobinya sama, kayak misalnya demen berbikin juga, atau memang mempunyai anak-anak yang mungkin kebutuhannya juga sama needs-nya gitu. Rata-rata kayak gitu. Nah, aku bangun itu. Terus ceritain tuh, kamu kebiasaan kamu sehari-hari, inspirasi tuh bangun kepercayaan sama audiens tuh gimana. Nah, jadi tuh kalau aku itu sukanya sharing. Aku tuh kayak memantapkan diri, pokoknya sehari tuh aku ada ngepost sekali biasanya. Either itu di IG atau itu di post. Kenapa? Karena aku kayak pengen terus kayak konstan aja gitu loh. Orang tetap melihat kita. Kalau kamu konstan, IG kamu itu akan naik, postingan kamu akan naik terus gitu loh, nggak mendem jadinya. Nah, sebenarnya kalau kamu mikirnya itu sulit, nah itu kembali lagi use it, love it, share it. Kalau aku tiap hari kamu pasti diffuse, ya kan? Nggak harus selamanya harus bagus-bagus. Jadi kayak kamu lagi diffuse apa, ya udah kamu sharing aja. Kamu lagi diffuse apa, terus kamu pakai oil apa, ya udah kamu pakai oil itu misalnya gitu. Jadi nggak harus melulu harus yang bagus misalnya. Orang lihat konsistensi kamu, dia percaya sama kamu. Nah, show paket lengkap yang tadi aku udah bilang sama kamu dan jangan berpikiran sempit. No judgment. Jadi aku bakal selalu tanya tuh sama si member ini, kamu perlunya needs-nya apa? Kayak gitu.
Use it, love it, share it ini itu udah satu paket ya. Jadi maksudnya kamu emang pakai, kamu kasih lihat ekspresif ke orang, abis itu kamu baru share gitu. Itu yang aku delegasi ke bawah gitu. Jadi aku mau metode ini itu membangun personal branding kita tuh yang kuat sebenarnya. Tuh. Nah, yang kedua, langkah kedua adalah kenalin customer kamu. Nah, ini juga penting. Jadi ketika kamu udah dapat orangnya, ini orang-orang ini yang udah beli sama kamu tuh diapain gitu loh. Orang-orang yang ini kamu kenalinnya itu gimana. Kenalin dulu deh sebenarnya dia tuh maunya gimana, maunya apa. Tujuannya dia tuh apa, sama sebenarnya apa sih yang dia ragu mau coba, apa sih yang bikin dia takut mau coba misalnya kayak gitu, kamu cari tahu dulu gitu. Biasanya aku juga nge-survey customer-customer yang datang ke aku itu gara-gara ada basically itu ada kayak 3 kategori gitu. Pertama mereka datang tuh karena emang dia ketertarikan sama produknya. Oh bagus ya, itu tuh bisa buat ini ya, itu tuh wellness ya, kayak gitu. Kayak kemauan untuk kayak misalnya hidup lebih sehat gitu. Kayak ada komunitas hidup sehatnya di sini. Nah jadi mereka itu ada kategori satu. Kedua, ada orang yang memang ketertarikan itu tahu kalau misalnya siang living itu sebenarnya ada bisnisnya gitu. Ada lebih ke potensi bisnisnya gitu. Jadi dia ada compensation plan-nya, dia tahu juga ada silver bound-nya, misalnya dia tahu ada bonus-bonus yang lain, dan kayak bulan ini misalnya nih, ada yang ngejar bora-bora, misalnya kayak gitu. Jadi ada tipe orang kedua, yaitu orang yang ngejar emang secara finansial. Yang ketiga, di tim aku itu juga ada sekelompokan yang emang join member sama kita itu gara-gara emang komunitas ini kayak kita punya community yang saling ngebangun gitu, ada kelas-kelas yang edukatif gitu, ada kelas-kelas yang unik. Nah jadi tuh ada orang-orang yang emang goalsnya dia pakai YL gitu loh, cuman dia bilang sis aku pengen ikut kelas ini misalnya gitu, emang gimana. Nah jadi gitu, 3 orang ini kamu harus benar-benar kenalin dulu. Kayak contoh, approach-nya itu bakal beda banget. Jadi kamu nggak bisa nih, kayak kamu udah tahu dia datang ke kamu itu karena wellness, terus tiba-tiba kamu pakai pelor kamu bilang kalau kamu ini tuh ada bisnisnya loh, gini, kamu teacher. Itu nggak akan kena. Jadi kayak gitu. Jadi kamu nggak bisa si wellness ini kamu terlalu too much, kayak kamu kasih tahu informatif tentang si financial gitu. Kamu boleh kasih tahu tapi perlahan. Nah, sama dengan orang yang finance, orang yang cari kemari itu gara-gara emang ada potensi bisnisnya. Biasanya kenalin dulu orang-orang yang kayak gini ini, biasanya emang dia mau pakai oilnya tapi berjalan lurus gitu sama dia mau jalanin bisnisnya. Jadi dia pakai ya emang dia juga mau jalanin bisnisnya. Nah, orang yang community, dia ngejarnya komunitas. Biasanya kan apalagi kayak pandemi gini tuh banyak banget kayak mami-mami yang kayak nggak ada stress release-nya tuh pengen kayak seseruan aja gitu loh, kayak punya tempat berbagi, kayak pengen punya ikutin kelas-kelas seru gitu. Nah itu orang yang kayak gini ini kamu juga harus cari tahu dulu dia sesuai nggak nih kalau misalnya gue kasih tahu tentang si wellness-nya, si ada finansial di sini atau kayak gimana. Jadi itu biar nggak lepas biasanya. Jadi engagement-nya itu dapat biasanya. Jadi itu kamu kenalin dulu sama mereka. Oke. Nah, ini juga setelah dia juga udah masuk ke kamu, kamu udah cari dia, kamu udah kenalin ini, nah dia akhirnya udah jadi member nih, udah jadi newbie kamu. Inspire newbie to use product. Ini kesannya simple ya, tapi ini yang sering kali terteter biasanya. Gara-gara ini biasanya ya jadi one stop buyer biasanya. Nah, biasanya dari orang yang kamu enroll, berusaha sebisa mungkin kayak kamu tuh pastiin dia tuh open the bottle. Banyak banget soalnya aku dulu ya tahun-tahun awal gitu, aku kayak nggak personalitas aku juga, aku masih belajar sampai hari ini. Cuman aku dulu lebih parah banget. Jadi kayak aku tuh sampai nggak tahu kalau misalnya member aku tuh nggak pakai misalnya oilnya, misalnya masih ngejogrok aja di sana. Itu tuh penting banget. Kamu pastikan kamu itu kayak double check, hai gimana pemakaian oilnya. Aku kayak misalnya kan kemarin dia ada beli sama kamu misalnya untuk needs apa. Double check kembali gitu. Gimana? Ada manfaatnya nggak? Gimana gitu. Habis itu kamu pastiin, oh iya, dia pasti akan come out tuh dengan sebuah pertanyaan gitu kan. Open the new bottle, pastiin dia pakai oilnya. Oil mana yang dia nggak ngerti untuk jenis oilnya yang dia belum buka apa. Encourage dia buat buka. Encourage dia untuk coba gitu loh semuanya. Jadi seenggaknya dia tahu, oh ini tuh gini, ini buat ini gitu loh. Soalnya kalau dia nggak coba, ya dia nggak akan merasakan manfaatnya gitu ya. Pastiin makanya dia pakai, habis itu kamu double check lagi ke mereka. Biasanya sih, kalau emang dia akhirnya merasakan benefitnya, dia juga bakal kayak ngomong kok sama kamu, iya ya ini oke banget gini-gini. Nah jadi ketika kamu masuk ke ke kelas berikutnya gitu ya, naik peringkat gitu, dia udah pakai nih oilnya nih, udah good review gitu kan, naik kelas.
Habis itu kamu kan kalau misalnya kamu ada kayak misalnya kelas-kelas yang edukatif, kayak kamu pengen ngebangun dia lebih, kamu kenalin dia lebih akan oil ya, pastinya kamu kan mau ngundang dia ke kelas kan. Mau itu bentuknya Zoom kayak, mau yang online, offline gitu, kamu ajak dia. Artinya kalau misalnya dia akhirnya mau, udah tertarik nih, udah oke, merasa manfaatnya udah ada, dia pasti mau datang ke kelas. Tuh, naik kelas ya. Setelah dia naik kelas itu dia udah masuk ke kelas gitu, biasanya gara-gara dia tuh excited, dia tuh pengen ngulik sebenarnya nih oil ini tuh gue bisa pakai apa lagi biasanya. Jadinya tuh dia mau coba untuk datang ke kamu untuk masuk ke kelas, biasanya kayak gitu. Kayak pengen tahu aja isinya apa gitu. Kalau dia tertarik gitu, tanpa kamu suruh dorong-dorong pun, aku percaya dia bakal sharing gitu. Sharing yang dia bakal bawa ini tuh ya, maupun itu simple, tanpa dia sadari, dia sharing gitu loh. Nah, ini ngerangkum nih semuanya. Dibalik lagi, kalau dia udah pakai, dia udah rasain manfaatnya, udah naik, masuk ke kelas gitu, mau ikut hadirin kelas, artinya kan dia good respon. Apalagi dia sampai mau sharing, walaupun emang tujuannya itu dia nggak sampai pengen tahu ini ada bisnis apa gimana, karena emang dia suka sama oilnya, karena ini yang mau aku bangun gitu ya pertama kali. Ya emang harus pakai dulu oilnya, abis itu dia cinta dulu sama oilnya, baru kita masuk need or help itu, kita kasih tahu, oh kalau emang kamu udah sharing kayak gini, sebenarnya ada potensi bisnisnya loh, misalnya ini ada ininya loh gitu at the side kayak gitu. Jadi ini penting banget, jadi jangan kebalik ya. Kalau misalnya kamu kenalin di awal, biasanya ya tim-tim kamu itu ya maksudnya bisa sih sembari jalan, sembari digandeng gitu. Cuman alangkah baiknya dia kuat dulu fondasinya dengan dia pakai dan dia cinta sama oilnya gitu. Jadi mau besok kayak uh, promonya gimana, kurang oke apa segala macam, dia itu juga nggak sampai ngefek biasanya. Ini need our help, jadi maksudnya kita jelasin lagi ke dia, oh setelah ini next step-nya apa setelah kamu sharing. Next. Nah, ini juga penting. Program mindset untuk sukses. Nah, ini dari tadi aku ulang-ulang nih. First itu kamu harus love it. Soalnya kalau kamu ngomong sesuatu yang kamu udah coba, kamu udah cinta, itu gampang banget. Kayak kamu gak usah mikir deh, ini aku beda ini gini. Kalau misalnya kamu punya member yang goalnya itu emang cuman finance, sama orang yang emang suka sama oilnya. Jadi ketika ngomong satu oil, kalau yang suka sama oilnya itu dia bakal nyerocos, terus oh iya ini bagus loh buat ini, misalnya gitu-gitu. Ini aku calm banget loh pakai ini. Kalau untuk yang finance, dia tuh kayak menggebu-gebu dulu biasanya gitu. Nah dia itu belum sempat sampai explore gimana. Akhirnya dia memakai reference orang untuk dia, bahan untuk dia berjualan, misalnya kayak gitu. Yang bagus adalah dia experience sendiri, akhirnya dia bisa jelasin. Berasa ya, jadi kalau misalnya kamu udah pakai barangnya, kamu yang experience sendiri, tuh kamu akan keluarnya dari hati. Biasanya tuh lebih gampang. Nah, karena emang kamu pakai, biasanya kamu tuh jadinya menginspire orang. Misalnya apa yang kamu suka, ya bodo amat. Kayak misalnya aku tuh suka banget sama Peace and Calming. Ya hari-hari yang diposting itu lagi. Ya nggak apa-apa. Karena itu emang aku suka banget tuh sama si Peace and Calming misalnya. Atau oil yang lainnya aku explore lain, misalnya yang bisa bantu aku juga yang lain. Nah, itu tuh juga bisa jadi gambaran dan ide. Oh, masa sih ini oilnya bisa gini ya? Gitu, misalnya gitu. Jadi kayak buat sharingan dan gambaran ide bagi sesama. Nah, practice to grow our mindset. Nah, ini tuh yang gimana ya? Yang biasanya member-member aku tuh kayak suka mengeluh, misalnya gitu. Banyak kan member-member yang kayak suka, aduh gimana ya, kayak gitu. Sesuatu yang negatif bawaannya. Nah, ini tuh kamu harus bantu dasari sama mereka sesuatu yang positif, sama gali potensinya mereka. Oke, abis ini aku akan praktis. Nah, untuk nge-train your grow mindset. Maksudnya gimana? Jadi bagi orang-orang nih yang kayak suka bawa aura negatif buat kamu gitu ya, kayak misalnya nih dikit-dikit kayak suka ngelus segala macem. First take the oils dulu, abis itu kamu coba hirup lagi, belikan afirmasi. Gak cuma itu, nah kita juga dari diri kita tuh kita juga mau kayak kita mau merubah, kita mau nge-train otak kita itu untuk berpikirnya itu lebih jauh lebih positif. Kayak contoh, hari ini nih di telepon kondak lagi nih, pasti ada salah lagi nih kayaknya nih gitu kan. Ternyata yang harusnya pola kita, yang otak kita itu untuk grow mindset yang sehat gitu ya. Kalau misalnya kita pengen maju, kalau misalnya kamu merasa itu selalu sebuah hambatan, kamu akan sulit. Nah, jadikan itu kalau misalnya kamu ganti mindsetnya, kamu coba bilang, oh ternyata tuh kayak gini tuh nggak boleh ya gitu. Berarti gue harus twist word dong gitu. Gue berarti harus mainin kata-kata lagi nih lebih cantik gitu ya. Jadi untuk aku posting lebih oke. Nah, yang kedua misalnya contoh nih,
Aduh Mon, aku tuh udah coba deh sharing-sharing, tapi kok kayaknya belum ada hasilnya ya. Aku sharing-sharing itu tuh kayaknya belum ada feedback good gitu kan. Padahal yang seharusnya kamu pikirin adalah ini tuh kayak kurang efektif di mana. Aku harus coba cari nih, si dia kok bisa outcome-nya bagus. Kenapa ya? Aku salahnya di mana? Nah itu tuh yang harus kamu perbaiki. Sedikit mau cerita sebenarnya tentang kayak gini. Di awal pertama kali aku ngejalanin pun, kayak aku kan sharing-sharing juga. Kayak misalnya aku udah sharing tapi belum ada hasil. Aku udah sharing tuh tiap hari. Nggak selamanya emang feedbacknya itu datangnya cepat biasanya. Aku inget banget waktu itu aku nge-sharing tentang si Darren gitu. Nah itu tuh udah kayak postingan aku itu udah kayak 3 bulan yang lalu. Tiba-tiba ada temen aku yang WA. Itu kan aku bisa tahu dong kalau kamu di IG, kamu bisa lihat kan siapa aja yang nge-view gitu-gitu. Nah, di situ tuh aku tahu, aku baru realize kalau misalnya itu apa yang aku kerjain itu nggak sia-sia. 3 bulan kemudian loh, dia ada kontak aku, dia bilang, Mon, oil yang kemarin kamu pakai ke Darren itu apa ya? Cara pakai gimana? Terus aku kayak loading, loh, itu kan kayaknya postingan aku yang 3 bulan yang lalu gitu. Jadi maksudnya di sini adalah sebenarnya apa yang kamu kerjain itu nggak pernah sia-sia. Cuman mungkin belum ada feedback yang bagus karena mungkin orang yang membaca kamu itu tuh belum lagi butuh. Tapi ketika kamu melakukan itu daily gitu ya, kamu rutin, itu tuh kayak nanem tuh nggak sih di dia gitu. Pokoknya ya kalau orang pertama yang diingat kalau misalnya ada yang living ya mau gitu. Jadi keluarnya kayak gitu. Nah, itu yang kamu tanemin ke dia. Jadi itu emang nggak pernah bisa yang namanya tuh instan kamu petik langsung dapat hari ini posting, besok ada feedback good, no. Kayak caranya nggak kayak gitu. Ini adalah lifestyle. Lifestyle itu kamu harus lakukan itu setiap hari. Ya, kamu perlihatkan aja apa yang kamu pakai. Ya kalau misalnya mau itu cuma diffuse kayak mau cuma apa gitu. Perlihatkan aja gitu. Kali-kali emang bisa bantu juga untuk yang lain yang butuh dengan apa namanya serupa gitu. Nah jadi gitu. Jadi nggak selamanya itu cepat. Jadi kita harus dari kitanya sendiri juga kita apa namanya punya mindset yang kuat. Gitu. Nah, ini yang aku juga ajarin ke tim aku sih sebenarnya gimana caranya kita bisa grow sama-sama. Lakuin ini sebagai parenting. Kalau emang ngomongnya sebagai parenting, kita pasti pengen dong ngasih yang terbaik buat anak-anak kita. Benar nggak sih? Kita nggak ada lah orang tua yang pengen ngasih yang jelek gitu. Jadi apa yang kita udah alamin yang nggak berhasil, apa yang kita alamin itu emang udah nggak apa namanya nggak bekerja dengan baik, kita tuh nggak kasih ke dia. Kita kasih yang bagus-bagus. Kita nuris mereka yang baik-baik. Jadi uh, oh, aku kasih tahu ke mereka ini cara ini lebih oke loh, coba deh kayak gini gitu. Tapi di satu sisi kamu juga nggak usah ceritain semuanya yang kayak bagus-bagus, kayak yang ada part yang kamu bisa cerita awal perjalanan kamu gitu. Kamu terseok-seok atau kamu misalnya kayak gitu. Jadi itu kayak jadi pola pembelajarannya dia juga. Jadi nggak, dia mah emang udah kayak gini. Jadi dia mah ngomongnya mah gampang banget. Nah, kasih lihat juga sisi itu. Kasih lihat ke sisi ke mereka buat jadi pola pembelajaran biasanya gitu. Jadi nggak selamanya cerita kamu tuh harus bagus-bagus di depan mereka misalnya gitu. Jadikan itu pola pembelajaran. Kita overcome sama-sama. Kita bisa kok misalnya kayak gitu. Monkey see, monkey do. Yes, like always, kalau misalnya anak tuh pasti nyontoh tuh dari orang tuanya gitu, apapun deh gitu. Jadi semisal kayak misalnya kita melakukan yang good things, kayak misalnya kita bikin pola yang bagus, kita kayak ada konsisten, kayak apaan gue aja nggak pernah posting, misalnya kayak gitu, itu bakal nurun. Oh, berarti nggak harus kayak gitu. Kayak misalnya apaan gue aja nggak comply, misalnya kayak gitu. Bawa-bawanya pasti akan kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita coba nih untuk kita ngerubah dari kitanya dulu sendiri. Jangan lihat yang lain. Dari kitanya dulu kita coba rubah. Kita coba role modelnya adalah kita. Karena kita punya kayak kewajiban untuk yang bawa-bawa ini buat para monkey-monkey ini. Jadi monkey see, monkey do. Diu dan Don Kopi. Nah, sempat kayak terlintas gitu ya. Aku itu pengen jalanin juga selagi aku juga pakai gitu. Tapi aku nggak punya kapabilitas untuk kayak aku ngelihat leader ini begini, leader ini begitu gitu. You don't have to be them gitu loh. Be yourself. Kenapa? Karena ya pribadi itu unik. Ya kamu. Mereka juga nggak bisa jadi kamu juga nggak bisa jadi mereka. Jadi kenapa kayak apa namanya mereka bisa jadi acuan, tapi balik lagi ke kamu punya potensi yang kamu gali itu apa. Karena menurut aku ketika kamu tahu kamu potensinya apa, kamu pengen sharingnya bagaimana, itu jauh lebih ngena. Dan menurut aku itu jauh lebih meaningful gitu ya, lebih akurat dan lebih apa namanya terarah gitu. Jadi kalau aku metodenya gini, sistem ATM, amati, tiru, modifikasi gitu, ATM.
Jadi kayak misalnya aku adore banget sama seseorang misalnya influencer, kayak misalnya aku suka tentang cara dia nge-share, cara dia ngomong, the way dia pakai oil misalnya kayak gitu. Nah itu aku tampung, aku suka si A, aku suka si B. Nah, si A itu yang aku suka apa? Aku ambil dari yang aku suka, yang plusnya dari si A. Yang si B juga begitu, aku ambil plusnya dari si B gitu. Jadi plusnya diambil, kamu absorb ke diri kamu, kira-kira relate nggak sama hidup kamu gitu loh. Jadi jangan jadi seseorang yang bukan kamu. Maksudnya di sini adalah kamu absorb, kira-kira kamu pakai bekalnya itu untuk kayak pembelajaran kamu gitu, overcome-nya. Jadi kamu bisa sharing, jadi kamu ada insight-insight baru gitu loh. Oh caranya tuh begini selagi kamu belajar. Itu. Jadi tetap jadi diri kamu, ya nggak usah baper, aku nggak bisa begini gini, jalanin aja dulu. Karena sebenarnya kamu itu sebenarnya di dalam diri kamu itu udah unik sebenarnya gitu. Nah, kuatin personal branding yang tadi aku udah bilang. Jadi emang kamu bisanya apa, kamu potensinya di mana, ya udah dibagusin. Challenge your team dan mindset. Jadi untuk ngembangin sebuah tim, banyak nih ibarat kata kita kan namanya parenting. Gimana cara kita nuntun anak-anak kita nih yang baby-baby nih mau belajar jalan gitu loh. Gimana caranya mereka tuh bisa punya mindset, oh aku bisa jalan kok, misalnya kayak gitu. Itu kalian butuh tuntun dengan cara yang benar gitu. Jadi di sini kita sama-sama kita nulis mereka, kita kasih dia asupan yang bergizi, kayak contoh kasih aja yang kamu tahu semua tentang kamu jalanin bisnis ini. Apa yang bagus, yang jelek yang tadi aku udah bilang, kamu kasih tahu mereka dan didik mereka. Challenge, kasih dia challenge aja, challenge di grup kecil-kecilan, entah itu apa, misalnya gitu. Jadi untuk sifatnya itu yang gunanya untuk ngebangun mereka, ya biar bisa mereka lebih semangat biasanya gitu loh. Ada daya juangnya. Nah itu tuh yang kita bentuk tuh di situ. Gitu. Next, nah ada minimize distraction sama maximize your time. Di sini ini gini, kita semua orang juga pasti punya goal ya masing-masing, tapi makin gede jaringan ya pasti kita punya keterbatasan waktu gitu. Banyak banget yang approach, banyak banget yang kayak butuh bantuan atau gimana. Nah kalau cara aku selalu list prioritas. Aku tuh selalu kayak punya notes gitu. Aku suka banget kayak buku-buku, kayak buku notes, either itu maupun kertas-kertas juga. Aku suka tulis tuh prioritas aku hari ini. Jadi aku emang punya list untuk kayak aku harus ngelakuin apa, to-do listnya, tapi yang mana prioritas yang aku harus kelarin hari ini. Nah itu tuh benar-benar harus kelar. Aku harus stabiloin gitu. Jadi itu yang aku lakuin duluan dari mulai hari. Kedua, ini baru aku coba terapin itu ya sekitar setahunan, karena emang aku juga belajar, karena aku juga tadinya merasa kayak kewalahan. Tapi setelah aku kayak punya ini, lakuin ini perlahan gitu ya, itu udah mulai lebih better. Jadi belajar untuk berkata tidak sama orang lain. Bukan berarti kamu jahat, bukan berarti kamu reject person gitu. Tapi kamu juga punya yang namanya keterbatasan. Kamu itu cuma satu orang, nggak bisa dibelah gitu ya. Jadi yang ini butuh kamu, yang ini butuh kamu, yang mungkin kalau misalnya nggak kepegang, orangnya ini bukan ngomongnya nggak boleh, tapi mungkin besok ya gitu loh. Belajar berkata tidak, belajar untuk jangan nggak enakan sama orang. Nah itu tuh aku lagi belajar. Sistematis planning nama inner core yang diterapin duplikasi sama modul serupa. Jadi gini, ketika kamu pengen maximize your time, kayak kamu punya gimana caranya nih, kayak misalnya kalau misalnya si Monica Liman ini nggak ada di sini, apakah ini bisnisnya akan terus running gitu loh. Nah ini yang kamu harus delegasi. Ya kalau nggak ada kamu pun ini akan tetap berjalan gitu. Kamu pasti insight ke mereka, gimana jadi yang kamu lalui nih, struggling biasanya kayak gitu. Nah itu yang aku selalu kasih tahu ke mereka, oh begini misalnya, udah ada sistemnya, udah ada kita punya kayak sebuah grup yang saling support gitu kan, ada leader-leader juga di sana. Nah itu mereka bisa saling godok bareng biasanya. Nah itu gimana caranya kita bisa delegasi estafet. Ini the way kita estafet ke bawah. Jadi kamu tongkatnya pas lagi ke bawah dengan tongkat yang sama. Jadi jangan jadi tongkat yang beda. Jadi ya, kenali kekuatan masing-masing dari setiap inner core team kita. Nah ini tuh jadi gini, kalau di tim aku juga sebenarnya, again, karena rules-nya itu adalah kalau bisa jadi you, don't be somebody else gitu. Jadi kalau emang kamu jago di yang ini, ya silahkan kamu perkuat di sini. Ada yang profesinya ini, ada yang emang dia sabar banget, ada yang dia emang jago banget nih tentang hitungan, atau dia jago banget tentang chemistry oil, atau dia jago banget tentang ngulik oil. Ya udah, perdalam masing-masing gitu. Jadi nanti kita ketemu untuk menyatukan itu di dalam sebuah grup, jadi kita kayak tukeran gitu. Jadi kita kayak saling melengkapi lah ibarat kata grup ini. Semuanya ya balik lagi ada di grup ini gitu. Jadi kenalin dulu
Jadi boleh setiap orang itu untuk belajar 1-2 hal task baru gitu. Kayak aku pengen banget belajar apa yang aku belum bisa, boleh. Tapi emang kita lihat lagi, apakah itu bisa menjadi tambahan expertise aku apa enggak gitu. Jangan lari dari yang emang kamu merasa kamu, oh aku punya personal branding di sini misalnya kayak gitu. Itu jadi daya tarik kita. Ketika kamu untuk mencoba untuk menjadi orang lain, ya itu kayak udah ya kamu sama aja gitu sama yang lain gitu. Stay positif dan menjauh dari yang negatif. Nah, ini juga baru-baru aku lakuin. Terutama ya ada konsep di mana ya orang yang lover akan selalu jadi lover, yang haters akan selalu jadi haters gitu kan. Nah, jangan pernah merasa orang-orang yang ngasih feedback buruk ke kita boleh jadikan itu sebuah pembelajaran. Tapi kalau emang terus-terus orang itu kayak ada yang ngeluh-ngeluh terus, kayak bawa aura negatif ke kita, yang sebenarnya kita kan harus environment kita tuh harusnya positif ya untuk kita bisa lari lagi gitu kan. Nah orang-orang ini kayak misalnya yang di media sosial itu kita bisa mute, misalnya aku suka mute tuh di IG, jadi kayak aku nggak mau lihat lah postingan dia tuh kayaknya negatif banget, terus kayak ngomongin orang terus, apa misalnya kayak gimana, jadi tuh kayak gitu-gitu aku seleksi kayak gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kayak gitu kamu bisa pakai. Atau kalau yang di Japri, misalnya ada yang ke Japri aku kayak ngeluh terus, misalnya ini gimana, kayak aku selalu kasih kayak sebuah udah ketikan gitu, aku ngomong ke dia, coba lakuin ini dulu. Jadi aku ngetrain dia, bukannya aku lepas tangan, tapi aku biasanya ngetrain dia, coba lakuin ini dulu, nanti kamu balik lagi ke aku, feedbacknya gimana, hasilnya apa dari kamu lakuin ini. Jadi aku mau dia usaha juga gitu loh. Jangan cuman kayak, aduh Mon, ini tuh gini-gini ya, gini-gini. Nah itu kan kayak nggak ada solusi gitu loh. Hari ini kamu tenangin, besok dia gitu lagi. Jadi ini aku mau train dia punya juga grow mindset. Jadi biasanya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang merasa kepecut sama aku, ya aku annoying ya itu kayak gitu. Karena fasilitas baru. Gimana ntar akhirnya enrolling ini tuh jadi autopilot. Nah, ini kan goals buat kita ya sebenarnya ya. Kita kan pengen ini bertumbuh, tapi kan kita juga cuma satu orang gitu kan. Gimana caranya kita bisa delegasi ke bawah yang benar. Nah, ini tuh kita jadiin itu sebuah pattern. Jadi apa yang aku udah punya jurnal gitu dalam plan 1 tahun ke depan gitu. Aku pengen bikin apa-apa yang bisa kira-kira tuh informasi apa yang bisa aku salurin ke bawah gitu loh. Yang dia butuh tuh mereka-mereka ini tuh sebenarnya kesulitan untuk berkembangnya di mana gitu. Jadi kamu cari tahu kira-kira dengan aku bikin begini apakah bisa mereka itu jadi grow misalnya kayak gitu. Nah, itu yang kamu jadiin pattern kamu lockin. Jadi yang bagus kamu keep it, misalnya yang minus, abis itu yang feedbacknya jelek ya kamu ganti. Kamu coba ulang lagi. Mungkin kamu bisa rembukan lagi sama tim kamu, cari outcome-nya yang bagus tuh kayak gimana. Ambil ini sebagai estafet. Jadi kamu ambil, ya kita satu suara nih, jadi ke bawah tuh semua sama. Nah kayak gitu. Jadi ini bisa jadi autopilot nantinya. Karena kita tuh sambung-nyambung. Jadi chain-nya itu bikin code dulu gitu loh. Jadi satu suara, oh semuanya emang kita metodenya begini. Kita chain-nya sama gitu. Okay. Nah, ini juga yang kita mau sebenarnya. Healthy work sama life balance. Jadi kadang-kadang juga nggak cuman aku, kayaknya rata-rata juga jadi kayak keluhan yang lain gitu ya. Misalnya, kayak gimana cara kita bisa ngebikin time management yang bagus antara kerja sama si keluarga nih. Karena kadang-kadang kalau misalnya keasikan juga terus, kita lupa waktu gitu kan, ada aja yang terabaikan biasanya gitu. Jadi kayak aku ada satu momen pas waktu itu juga sebelum COVID misalnya, aku punya suami itu dia kerjanya working days, jadi dia kerjanya itu Senin sampai Jumat. Nah, rata-rata kayak misalnya kerjaan YL ini kan kadang-kadang bentroknya itu di Sabtu dan Minggu biasanya gitu, kayak aku bikin rally, ada bikin kelas sama yang lain. Nah, gimana nih caranya aku bagi waktu nih, padahal nih suamiku nih lagi udah libur gitu, tapi aku tetap kayak ada kerja justru di tempat dia libur gitu. Nah, aku coba tuh libatin keluarga aku itu masuk ke dunia kita, jadi kurang lebih tuh dia ada gambaran loh, istri gue tuh ngapain sih, oh kerjanya tuh begini, jadi aku ajak dia tuh untuk terlibat gitu, bantuin aku ini ya, kayak anak aku pun juga kayak misalnya aku bantu ini ya gitu, kayak ngapain aja hal kecil yang ngebikin dia tuh merasa dia tuh nyatu sama dunia kita, itu tuh penting banget. Jadi untuk reduce konflik juga, kalau dia ngerti, dia paham, dia tuh tahu kayak kita punya pressure, kita punya apa, dia bisa paham. Again, sama agenda prioritas tadi aku udah kasih tahu sama kamu. Jadi biasanya aku tuh udah juga ada
kalau ada certain yang kayak misalnya suami aku kayak keluhkan gitu, misalnya aku udah pokoknya working hour aku itu dari jam 6 sampai misalnya jam 10 malam, misalnya kayak gitu. Di luar dari itu ya WA-nya aku balas besok misalnya kayak gitu. Rata-rata kayak gitu. Karena apa? Kalau nggak bikin kayak agenda prioritas kayak gini nih, misalnya ya pihak yang di rumah ini juga akan kewalahan gitu kan. Kita butuh waktu sama dia. Nah, gimana caranya overcome itu semua, ya kita delegasi ke bawah gitu. Jadi kayak misalnya kita kompak, kalau misalnya ada yang lagi bisa jawabin nih ya jawabin. Jadi kalau misalnya satu suara, kita punya modul yang sama. Jadi itu kita keep sama-sama banknya. Jadi siapapun yang ada di sana itu tuh bisa delegasi dengan hal yang serupa. Nah itu sama. Kurang lebih begitu. Oke, ini sekian dari